sing joy. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. He rules the world. Come on, sing it out. Baik, Bapak Ibu sudah mau tampil ya screen-nya. Kita sampai kepada penghujung seri khotbah A Reason to Celebrate, alasan untuk kita merayakan Natal. Dan ini adalah minggu kelima dari seri khotbah A Reason to Celebrate. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat menyaksikan bisa mengunjungi kanal YouTube Evangelism Jogja dan melihat seri sebelumnya dari seri khotbah, dari rangkaian khotbah A Reason to Celebrate ini. Baik, topik kita atau subjudul kita The God of Hope, Allah yang memberikan harapan. Saya selalu mulai dengan pertanyaan, bisa nggak Bapak Ibu mengingat satu kejadian di dalam kehidupan Bapak Ibu di mana Bapak Ibu saudara-saudara itu begitu mengharapkan sesuatu, tapi kemudian kenyataannya tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Nah, saya mau cerita sedikit dari pengalaman saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berusaha ingat apa ya kejadian dalam kehidupan saya yang saya punya harapan, tetapi kemudian tidak menjadi kenyataan. Nah, sekitar tahun 2009, kalau saya tidak salah ya, 2009, anak-anak masih kecil waktu itu ya. Debra, Pauline masih SD, AB mungkin sekitar berapa tahun, dia masih 5 tahun atau 6 tahun ya waktu itu. Dan kemudian di gereja di Jakarta itu ada satu acara yang disebut dengan Vacation Bible School. Nah, Vacation Bible School ini selalu diadakan tiap tahun, biasanya pada liburan tahun ajaran baru, jadi liburannya kan panjang. Jadi ini rangkaian acara selama 4 atau 5 hari yang diadakan khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi dari anak-anak sekolah minggu, kalau saya tidak salah itu paling kecil itu boleh ikut tuh 6 tahun, sampai usia 13 tahun, 12 tahun lah ya. Karena kalau nanti dia lebih gede, nanti kalau ada lomba-lomba selalu menang yang gede kan. Jadi dibatasi 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, Vacation Bible School ini waktu itu, tahun itu diadakan di gereja kita di Evangelism Jakarta waktu itu. Dan kemudian sebagai orang tua yang baik, saya ingin mengajak anak-anak untuk datang ke situ, ya. Dan di situ nanti selama 4 atau 5 hari itu mereka akan diajar firman Tuhan, ya. Mereka ada games, ya, menarik sekali ya. Gamesnya itu berlomba, dibagi 2, duduk antara wanita atau anak laki-laki dan anak perempuan. Excited banget ya, mereka lomba, mereka bertanding antara grup. Ya, menarik sekali, anak-anak happy sekali ya, mereka senang sekali. Nah, kemudian mereka diajar juga ada pujian, penyembahan yang begitu antusias, mereka bisa melompat-lompat, mereka bertepuk tangan, mereka menari. Kemudian juga lalu ada games ya, lalu mereka masuk ke lokakarya, lalu diajarkan handicraft, ya, prakarya untuk membuat sesuatu yang masih ada hubungannya dengan khotbah yang disampaikan. Lalu yang paling menarik adalah pada hari terakhir, jadi selama 4 atau 5 hari itu anak-anak kan dapat kupon ya, yang bisa jawab, yang duduknya tenang, yang penuh perhatian, atau yang bisa menang lomba, atau hadir saja dikasih kupon. Nah, kupon itu diakumulasikan. Nah, pada hari terakhir ada bazar. Ya, dan akumulasi kupon yang mereka dapatkan itu mereka bisa belanjakan. Ini biasanya luar biasa, ini momen yang begitu ditunggu Bapak Ibu. Jadi biasanya ruangan itu dipersiapkan, ruangan bazar itu dipersiapkan di atas sedemikian rupa, dan hadiahnya menarik-menarik, bukan hadiah yang ecek-ecek, yang murahan ya, bukan, pokoknya hadiah bagus-bagus, ya, anak-anak itu pasti senang ya. Dan sebelum mereka masuk, biasanya itu udah diatur sedemikian rupa, sehingga ada gelombang anak kecil duluan biasanya didahulukan, lalu mereka bisa
masuk berlomba gitu, dan mereka lihat barang yang mereka mau, lalu mereka beli dengan kupuan mereka. Wah, ini waktu yang begitu excited bagi anak-anak, dan saya berharap di Jogja kita bisa adakan seperti ini setiap libur tahun ajaran baru ya, karena liburnya panjang. Sebenarnya seperti bukan liburan Natal ya, karena liburan Natal nggak panjang, liburan tahun ajaran baru, jadi bukan liburan semester. Saya berharap sekolah minggu ya kita bisa lakukan di Jogja seperti ini. Ini waktu yang begitu betul-betul excited bagi anak-anak. Nah, jadi ketika Vacation Bible School ini diadakan di Jakarta waktu itu, saya berharap saya bisa membawa anak-anak saya ke Jakarta. Karena tahun sebelumnya mereka ikut, jadi tiap tahun tuh ada. Lalu waktu tahun kedua diadakan, nah saya berharap saya bisa membawa anak-anak ke Jakarta untuk mengikuti Vacation Bible School ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu, saya tahu bahwa saya belum punya dananya gitu, saya belum punya biaya, karena dengan terbang pesawat 5 orang, semakin banyak anggota keluarga kan semakin mahal ya. Mau naik pesawat 5 tiket, kemudian dan sebagainya, akomodasi dan sebagainya, belum lagi registernya, mendaftar ya, pakai pendaftar dan membayar, karena acaranya cukup dipersiapkan dengan baik sekali. Lalu kemudian saya berharap bahwa saya bisa membawa anak-anak ke sana. Ya, kemudian saya bilang kepada anak-anak, kalian siapkan aja kopernya. Mereka udah siapin kopernya, kemudian mereka isi dengan baju-baju. Nanti pada harinya pasti Tuhan berkati kita, dan kita pasti bisa berangkat. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, tahu apa nggak yang terjadi? Sampai hari terakhir, last minute, ya, uangnya belum ada juga. Saya sudah berpikir saya akan, ini tindakan iman, dan saya mengajar anak-anak untuk percaya Tuhan akan menyediakan, tetapi sampai hari terakhir H-1 Bapak Ibu, ya, uangnya nggak ada. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua yang baik, yang kita selalu ingin anak-anak kita bahagia, yang punya anak-anak, saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti akan kecewa ya. Bahkan saya berdoa waktu itu, Tuhan, udahlah, bukan saya yang diberkati, ini kan untuk anak-anak, biar anak-anak ini diberkati. Biar mereka bisa berangkat, mereka bisa bersuka cita. Ini kan juga mereka bukan happy-happy main ke dunia fantasi atau ke Universal Studio atau mereka ke mall atau makan-makan. Ini kan untuk rohani. Saya doanya kayak gitu loh, biarlah anak-anak ini diberkati. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, sampai hari terakhir uangnya nggak ada juga. Dan dalam hati saya begitu upset juga, kecewa juga waktu itu. Kok Tuhan tidak mendengarkan dan menjawab doa kami ya. Padahal saya ingin mengajar anak-anak untuk bergantung sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, ini salah satu cerita Bapak Ibu bagaimana harapan kita, meskipun kita bawa di dalam Tuhan, kita berdoa untuk hal itu. Kadangkala apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Saya tidak tahu dengan kondisi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa yang pernah Bapak Ibu saudara-saudari alami ketika kita berbicara antara apa yang kita expect, yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita imani, kemudian tidak terjadi. Nah, saya tahu pasti di dalam hati kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan keadaan, kita akan kecewa dengan mungkin kalau kita menaruh harapan kita kepada orang tertentu, ya, kita bisa kecewa bahkan kepada Tuhan. Kita berkata dalam hati, Tuhan kan saya sudah berdoa, saya sudah berharap, bahkan saya sudah berpuasa, bahkan saya sudah melayani Engkau Tuhan. Kenapa Engkau tidak menjawab apa yang saya inginkan, saya harapkan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap kali peristiwa Natal, kita diingatkan, hal yang sama juga terjadi ketika Tuhan datang ke muka bumi ini pertama kali. Sewaktu itu kita tahu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi waktu itu mereka di bawah pemerintahan penjajahan Roma, ya. Dan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu dijanjikan bahwa Mesias akan datang, seorang juru selamat akan datangnya membebaskan mereka dari penindasan, yang memberikan kemerdekaan bagi mereka, raja fisik, raja politik yang mereka berharap, yang mereka ekspektasikan akan datang untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Tetapi alih-alih apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, ketika Tuhan datang, Mesias itu datang, mereka berpikir
bahwa raja ini akan datang dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kemegahan, menunggang kuda putih dengan pasukan tentara, dan menghancurkan pemerintahan Romawi dan membebaskan mereka. Tetapi Bapak Ibu, alih-alih seorang raja yang datang dengan kemegahan, ternyata yang datang cuma bayi, yang juga lahirnya bukan di hotel berbintang 5, tapi di kandang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, orang Israel pada waktu itu yang berharap Juru Selamat yang datang, Mesias yang datang ini yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ternyata cuma seorang bayi yang lahir. Di lampin, ya, kain lampin itu kain yang dipakai untuk menutup mayat ya. Kain yang kasar, kain murahan. Di atas lampin, kemudian dalam kandang yang bau, yang tidak sehat, yang tidak seharusnya seorang bayi lahir di tempat seperti itu. Ya. Dan kemudian kita tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus ya, bahkan saat dia masuk ke Yerusalem, alih-alih dia menunggang kuda perang dengan segala perlengkapan, dia ada naik. Nah ini saya harus hati-hati antara kedelai dengan keledai, saya sering kali kebalik-balik nih. Dia naik keledai. Ya. Keledai ini kan bukan binatang perang. Dia lemah, ya, dia tidak melambangkan kekuatan, dia tidak melambangkan power dan kemuliaan. Tapi raja ini datang dengan menunggang keledai. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu upsetnya, begitu kecewanya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, sedikit banyak saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa relate, ya, kita bisa menghubungkan kejadian ini, perasaan orang Israel pada waktu itu, bagaimana mereka berharap, tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam setiap Natal, tidak semua orang bisa merayakan Natal dengan baik. Seperti tahun ini contohnya, kita berharap mungkin bisa ketemu semuanya, bukan hanya per live group kayak kemarin ya, meskipun heboh juga saya lihat di tempatnya Pak Agung itu, ya ramai sekali, di Palagan yang nggak terlalu ramai, tapi kan orang-orang tua semua, makanannya yang ramai berlimpah, enak-enak. Tetapi maksud saya kita merindukan untuk kita bergabung satu keluarga, ke gereja, kita kebaktian, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu keluarga berharap bisa berjumpa dengan keluarga semuanya, tapi tidak terjadi. Atau harapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan Natal ini dengan baik, ya, membeli baju, makanan yang enak, dan mungkin bisa liburan, tidak terjadi. Karena keadaannya tidak memungkinkan. Saya juga kali ini merayakan Natal di rumah itu tergopoh-gopoh dalam pengertian begini Bapak Ibu. Rumah saya ini kan baru dicat. Dicatnya udah nggak selesai 3 minggu, nggak selesai karena libur, tukangnya suka libur ya. Sampai hari terakhir sebelum perayaan Natal itu pohon Natal itu baru saya pasang karena ruang tamunya baru selesai dicat, berantakan, debu harus dipel dan sebagainya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, peristiwa Natal tidak selalu hal-hal yang baik terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi juga seringkali apa yang kita harapkan ternyata tidak menjadi kenyataan. Ya. Nah, teks kita ambil pada hari ini dalam kitab Roma pasal 15 ayat 12 dan 13 yang bunyi firman-Nya demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, jadi Rasul Paulus mengutip kitab Yesaya, ini aslinya ada di Yesaya pasal 11, dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, apakah dalam keluarga, dalam pekerjaan, profesi, usaha, dalam studi, dalam hubungan yang kita bangun, begitu mudah kita kehilangan harapan
dan jatuh ke dalam keputusasaan ketika apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Kitab Mazmur atau Amsal, pengharapan yang tidak terpenuhi itu seperti tulang yang kering ya, tulang artinya tidak ada semangat loh, yang ada keputusasaan, kekecewaan. Ya, tetapi tidak peduli seberapa tidak mungkinnya atau sulitnya situasi yang kita hadapi Bapak Ibu. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bisa nggak Bapak Ibu yang ada 2-3 orang di situ ngomong ke kiri kanannya, selalu ada harapan dalam Tuhan. Kalau sendirian ya ngomong aja ke diri sendiri di screen kan, bisa lihat diri sendiri, atau bisa lihat tetangga di Zoom yang lain, katakan aja seolah dia ada di situ ya. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, cerita tadi saya belum selesai ya, saya akan lanjutkan ya. Tetapi kebenaran ini tidak pernah berubah, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan dalam hidup ini saya belajar, Bapak Ibu, saya tidak hanya berkhotbah, tapi saya mengalami, kayak tadi yang saya share, itu adalah pengalaman pribadi saya yang belum saya pernah ceritakan dalam hidup ini. Bahkan sebagai gembala, pendeta, hamba Tuhan, tidak selalu yang saya harapkan, yang saya imani, doakan, itu terjadi. Ya. Tetapi saya belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan menjawab doa kita, harapan kita, ternyata itu jauh lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Saya belajar bahwa kalau Tuhan menjawab dan Dia bekerja pada waktunya, itu jauh lebih besar daripada kepentingan diri sendiri, harapan kita sendiri. Karena seringkali harapan dia kan ruang lingkupnya kecil ya, hanya untuk pribadi, keluarga, pekerjaan, hubungan, jadi lebih ke self gitu, lebih ke diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan menjawab, itu melampaui keberadaan diri kita, melampaui kepentingan diri kita sendiri. Biasanya ketika kita berharap dan tidak terjadi, Tuhan akan menjawab dengan sesuatu yang jauh lebih besar, memenuhi kebutuhan kita, tapi juga kebutuhan orang lain, orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak, bukan hanya diri kita sendiri yang diberkati, bukan hanya keluarga kita sendiri yang diberkati, bukan hanya anak-anak kita sendiri yang diberkati, bukan hanya kerabat kita sendiri yang diberkati, tapi berkat Tuhan itu ketika Dia memenuhi harapan kita tuh jauh lebih besar dari kepentingan dan keberadaan dan keinginan diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, harapan berarti bahwa meskipun segala sesuatunya mungkin tampak suram, hitam dan suram, kita dapat melihat ke depan dengan harapan yang penuh keyakinan tentang apa yang akan datang, bahwa harapan keselamatan dan penggenapan, semua janji Allah itu pasti akan terjadi. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Kita masih merayakan suasana Natal, ini Natal hari kedua tanggal 26 Desember. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus datang untuk memberi kita harapan untuk masa depan. Bahkan harapan pada masa sekarang. Dan bahkan masa lalu kita yang kita anggap kita gagal, yang kita anggap apa yang kita harapkan tidak terjadi dan kita kecewa. Tuhan bisa menggantikan, Tuhan bisa menebus sesuatu yang kita anggap kita gagal, sesuatu yang kita anggap memalukan, mengecewakan kita, untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari harapan kita sendiri untuk diri kita sendiri, atau untuk keluarga kita sendiri, atau untuk pekerjaan kita sendiri, studi kita sendiri, jauh lebih besar. Ketika Tuhan menjawab, Dia bisa menebus masa lalu kita dengan hal yang baik. Apa yang tadi kita rasa kehilangan, apa yang tadi kita merasa bahwa masa lalu yang kita gagal, Tuhan masih terus bekerja untuk menebus masa lalu itu ya, kalau kita menganggap itu gagal. Nah, ada 3 poin seperti biasa untuk membantu kita mengingat. Ya, mudah-mudahan bisa mengingat juga poin-poin ini, tapi kalau lupa ya bisa nonton lagi ya di YouTube ya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber harapan bagi semua orang.
Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus adalah sumber harapan bagi semua orang. Jadi ternyata, seperti tadi saya jelaskan, Tuhan Yesus itu bukan hanya sumber harapan bagi diri kita sendiri, tapi dia bekerja untuk kepentingan jauh lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Dia menjadi sumber pengharapan bukan hanya bagi kita, bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi dia menjadi sumber harapan bagi semua orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada dia, bahkan orang-orang yang memusuhi dia, bahkan orang-orang yang kita pikir tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ternyata dia juga merupakan sumber harapan bagi semua orang. Sumber harapan dalam Yesus Kristus Tuhan tidak terbatas untuk kalangan sendiri, Bapak Ibu, tapi untuk kepentingan banyak orang, untuk dunia ini. Ya. Dalam Roma 15 ayat 12 tadi yang kita sudah baca, saya ulangi lagi, penulis kitab Roma, Rasul Paulus, mengutip kitab Yesaya, dan dia mengatakan, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Taruk ini tunas ya, bernas atau tunas. Dari pangkal Isai akan terbit, akan muncul. Ini mengacu kepada Yesus Kristus, Tuhan. Ya. Karena Isai ini kan ayahnya Daud, Yesus anak Daud, dan dia akan datang ke muka bumi ini, peristiwa Natal, dan dia akan datang kedua kali. Minggu lalu kita belajar pemerintahannya dengan pemerintahan damai. Dia ini yang dimaksudkan oleh Yesaya. Taruk dari pangkal Isai, tunas dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Pemerintahannya bukan pemerintahan politik, dan kerajaannya bukan kerajaan secara geografis. Tetapi pemerintahannya dalam hati kita umat manusia. Damai sejahtera, kebenaran, dan kasih. Ciri khas atau nilai yang paling mendasar dalam pemerintahannya. Lalu dikatakan, dan kepadanya lah, kepada pangkal Isai ini yang mengacu kepada Tuhan Yesus, kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sekali lagi, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah sumber harapan bagi semua orang. Bukan hanya untuk saudara, bukan hanya untuk keluarga saudara, bukan hanya untuk pekerjaan saudara, bisnis saudara, kerabat saudara. Pokoknya fokusnya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kepada semua orang. Yesus menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Nah, bukan hanya orang Yahudi yang menemukan harapan di dalam Yesus sebagai Mesias. Ingat kan, orang Yahudi hanya berharap bahwa Mesiasnya hanya datang untuk mereka. Fokusnya ke diri mereka sendiri, fokusnya kepada pergumulan mereka sendiri, fokusnya kepada kepentingan mereka sendiri. Karena waktu itu mereka dijajah oleh Roma. Mereka ingin dibebaskan, mereka berharap ada raja secara politis yang datang dengan kemegahan, dengan kemuliaan, dan menghancurkan secara politis juga kerajaan Roma, dan tampil sebagai raja memerintah dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bukan hanya orang Yahudi yang menemukan harapan di dalam Yesus sebagai Mesias. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Dan mereka tidak menerima, orang Yahudi tidak menerima ketika Tuhan datang, bahkan menyalibkan Tuhan. Tetapi rencana keselamatannya mencakup orang-orang bukan Yahudi. Mereka yang tidak memiliki perjanjian dengannya dan dianggap najis, ya kan, serta tidak layak. Ya. Alih-alih melihat akhir tanpa harapan, orang-orang bukan Yahudi menemukan harapan tanpa akhir di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu sudah lihat ya, orang Yahudi berharap Mesiasnya hanya untuk mereka. Bahkan kita tahu Petrus ya, Petrus berpikir bahwa Tuhan itu hanya datang untuk orang Yahudi. Sampai dia melihat penglihatan, masih ingat ya di Kisah Rasul, ketika dia doa puasa. Dia melihat ada 4 kain turun di depannya, dia lagi lapar. Terus ada kain dengan 4 penjuru, lalu di dalamnya ada begitu banyak binatang-binatang yang najis. Lalu Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus makan itu. Di situ ada B2, ada B1, ada saasang, ada tongseng, dan sebagainya. Disuruh makan. Najis Tuhan. Katanya Petrus. Petrus tidak mengerti. Kemudian dia mengerti bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk kalangan sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang juga untuk non-Yahudi.
yang disebut dengan Gentiles, orang-orang tidak bersunat, yang dianggap anjing, dianggap babi, oleh orang-orang Yahudi. Tapi justru Tuhan datang juga untuk mereka. Itu sebabnya di PowerPoint ini saya mengatakan alih-alih melihat akhir tanpa harapan. Justru orang-orang bukan Yahudi ini menemukan harapan tanpa akhir di dalam Kristus Yesus. Selain itu, kita dapat berpegang pada harapan pada yang Yesus berikan kepada kita, terlepas dari siapa kita atau apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana harapan yang kita miliki di dalam Kristus telah membantu kita melewati tahun ini. Kita melihat, seperti tadi saya katakan dalam doa, tahun 2021 bukan tahun yang mudah bagi kita semuanya. Tetapi kita bisa sampai pada akhir tahun ini, karena kita berharap di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, Tuhan tetap hadir dan menolong kita semuanya. Poin kedua, Tuhan Yesus memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, suatu kita percaya. Jadi poin pertama tadi, Tuhan Yesus adalah sumber harapan bagi semua orang. Poin yang kedua, Tuhan Yesus memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera sewaktu kita percaya. Roma 15 ayat 13 yang menjadi teks kita mengatakan semoga Allah sumber pengharapan, the God of hope, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Allah sumber pengharapan, Allah lah yang menjadi sumber pengharapan kita. Kita tidak berharap kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, kepada orang-orang kita anggap kita bisa mengandalkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini merubah wajah kekristenan di seluruh dunia. Ada gereja yang besar yang mengandalkan crowd dari jemaatnya, tidak bisa lagi mengandalkan itu. Gereja yang mengharapkan sumbangan, pemberian dari orang-orang kaya tertentu, mereka mengalami masalah dengan bisnis mereka, tidak bisa lagi diandalkan untuk memberi. Sumber pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan sumber pengharapan ini dikatakan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi waktu kita berharap pada Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera melalui iman percaya kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, jadi bukan oleh kekuatan kita Bapak Ibu, Roh Kudus akan melimpahkan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Tadi harapan adalah meskipun tampaknya suram, tampaknya gelap, tampaknya hitam, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Di balik awan gelap, di balik badai, Tuhan ada di situ. Ya, matahari selalu ada, meskipun di balik awan gelap, dia selalu ada di situ. Demikian juga Tuhan. Saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, Dia memenuhi kita dengan sukacita yang luar biasa dan kedamaian yang melampaui segala akal. Dan Dia memberi kita harapan yang pasti dan aman. Berharap kepada Kristus berarti percaya kepada Dia untuk memandang kepadanya terlepas dari semua pencobaan yang kita hadapi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berharap kepada Kristus berarti kita percaya kepada Dia, kita memandang kepada Dia terlepas dari semua kesulitan, semua masalah, semua pencobaan yang tampaknya gelap, yang tampaknya suram, tapi kebenarannya Tuhan tetap ada di balik itu semuanya dan memberikan jalan keluar bagi kita pada waktunya, bukan pada waktu kita. Keadaan kita mungkin bisa lebih suram dari hari ke hari, tetapi kita selalu bisa memilih untuk percaya akan janji-janjinya dan membiarkan harapannya berlimpah di dalam diri kita karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi kan saya bilang cerita saya belum selesai kan? Waktu saya berharap bisa membawa anak-anak ke Jakarta mengikuti VBS
Vacation Bible School kemudian tidak terjadi, saya begitu kecewa. Saya kecewa sama Tuhan. Ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak jadi berangkat waktu itu. Dengan terpaksa anak-anak bongkar lagi kopernya. Saya kecewa juga, sedih juga melihat anak-anak. Nah, beberapa hari kemudian, apa yang saya harapkan, bahwa uangnya datang, itu datang uangnya. Tapi udah lewat waktunya. Ada seorang businessman yang salam tempel ke saya. Salam tempelnya bukan segepok uang ya, cuma selembar kertas Bapak Ibu. Tapi isi selembar kertasnya tulisan cek ternyata. Dan jumlah itu lebih dari cukup untuk kami terbang pulang pergi ke Jakarta dengan semua akomodasinya. Tapi terlambat. Nah, saya tahu di balik itu semua Tuhan izinkan kita tidak jadi ke Jakarta waktu itu. Dan Tuhan izinkan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan lebih tahu dari saya. Dan tahun berikutnya Bapak Ibu, Vacation Bible School berikutnya, saya bisa bawa anak-anak ke Jakarta. Dan waktu di Jakarta, saya ketemu dengan seorang businessman. Ketika mendengar apa yang kami lakukan di Jogja, dia memberkati kami dengan jumlah yang banyak sekali. Kami bisa mendirikan sekolah waktu itu. Dan saya belajar, seperti yang saya katakan, saya berharap berdoa supaya bisa bawa anak-anak saya ke Vacation Bible School untuk mereka. Tapi kalau Tuhan bekerja, bukan hanya untuk saya dan anak-anak saya. Begitu banyak orang yang sudah diberkati melalui sekolah yang kami dirikan. Begitu banyak orang yang kami bantu yang tidak mampu membayar. Begitu banyak anak-anak hamba Tuhan yang kami bantu. Begitu banyak orang-orang yang kami bisa bantu. Dan sekarang alumni kami tersebar. Dan mereka punya prestasi yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat satu hari ada seorang tua yang sederhana. Pekerjaannya hanya sebagai pembersih sekolah, tukang sapu di sekolah lain. Dan anaknya waktu itu, ini SMA ya, jadi saya tidak berbicara Jogja Patria Academy. Kami punya lembaga lagi, satu lembaga namanya Pelangi Cyber School untuk jenjang SMA online. Sebelum pandemi kami sudah online. Lalu bapaknya ini datang ke saya, bilang minta tolong supaya anaknya bisa sekolah. Dan dia tidak mampu membayar. Sederhana sekali, orang tua yang sederhana. Dan anaknya juga mau melanjutkan sampai lulus SMA. Karena waktu itu anaknya sudah putus asa untuk anaknya sangat malu karena anaknya sekolah di sekolah yang sama di mana orang tuanya jadi penyapu sekolah di situ. Saya dengan leluasa menceritakan hal ini karena orangnya nggak ada di sini, Bapak Ibu. Dan orangnya jauh, Bapak Ibu nggak kenal. Lalu saya bilang, Pak, Ibu, udahlah, anaknya didaftarkan saja, dimasukkan saja. Berapapun yang Bapak Ibu bisa bayar, silakan. Singkat cerita, Bapak Ibu, anaknya berhasil lulus SMA. Ini bukan orang yang pertama kami tolong. Kemudian banyak lagi orang yang kami tolong. Ada beberapa yang kami tolong. Jadi poin saya adalah begini, Bapak Ibu. Waktu kita berharap, biasanya harapan kita itu hanya berpusat pada diri sendiri, betul? Berpusat pada keluargaku, pekerjaanku, studiku, rumah tanggaku, bisnisku, investasiku, di belakangnya itu kuku semua gitu loh. Sama seperti orangnya bangsa Israel. Mereka hanya berharap untuk kerajaan mereka sendiri. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, tadi saya katakan, dan saya belajar, kalau Tuhan tidak memenuhi harapan kita, dia akan menjawab harapan kita. Jauh lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Jauh lebih besar dari keluarga, usaha, investasi, studi, hubungan yang berpusat pada diri sendiri. Jauh dia akan bekerja untuk lebih banyak orang lagi bisa diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini yang terjadi. Orang Yahudi hanya punya ekspektasi. Mereka berharap hanya untuk mereka. Tapi Tuhan datang memberikan harapan kepada semua orang, termasuk yang mereka sebut dengan anjing, babi, dan sebagainya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan justru menemukan pengharapan itu. Kalau ekstrimnya begini Bapak Ibu, siapa yang kita bayangkan yang tidak bisa berjumpa dan tidak layak menerima kasih karunia Tuhan? Mungkin para teroris yang ngebom gereja itu kita berharap mereka tidak akan pernah ketemu Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan datang memberikan pengharapan juga bagi mereka.
Kadang-kadang kita berpikir, iman kita, harapan kita itu hanya untuk kalangan sendiri. Tapi Tuhan datang jauh lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, poin terakhir, dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat berkelimpahan dalam harapan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Roma 15 ayat 13b dikatakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa? Bagaimana kita bisa berlimpah dalam pengharapan dan tidak, ya kita bisa kecewa. Kita bisa marah kepada Tuhan, kita bisa marah kepada banyak orang, kita bisa marah kepada keadaan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena ingat Bapak Ibu, Tuhan sendiri adalah sumber harapan itu sendiri, melalui pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Sukacita, damai sejahtera, dan harapan, semua datang dari Tuhan. Dan oleh Roh Kudus di dalam kita, kita dapat memiliki harapan yang melimpah. Tidak peduli seberapa besar, tidak pastinya masa depan yang kita akan hadapi. Kita dapat memiliki harapan dengan mengetahui bahwa Tuhan, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Harapan yang kita miliki di dalam Dia adalah lebih besar dari apapun yang kita alami di masa lalu dan apapun yang kita hadapi di hari ini. Injil punya kekuatan untuk mencukupkan segala yang kita butuhkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung teori konseling Alkitabiah, biblical counseling. Ada satu prinsip dalam biblical counseling, prinsipnya adalah firman Tuhan, salvation, cukup. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan cukup untuk mengatasi semua problem itu. Jadi bergantunglah kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan bergantung kepada manusia, saudara akan kecewa. Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan saudara berharap kepada gajimu, jangan saudara berharap pada investasi dan keuntungannya, jangan saudara berharap kepada orang lain, atau apapun yang bukan dari Tuhan, saudara akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat begitu banyak Tuhan berbuat baik kepada kami. Tapi ingat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan memenuhi apa yang kita harapkan, itu untuk kepentingan orang lain juga. Bukan hanya untuk kalangan sendiri, bukan untuk kerabat sendiri, bukan hanya untuk keluarga sendiri, diri sendiri, bukan, jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Karena Tuhan datang, Yesus datang yang kita rayakan Natal ini untuk semua orang, untuk semua bangsa, untuk banyak orang, bukan untuk kalangan sendiri. Ya. Mazmur 62, 6-7 di dalam bahasa Inggrisnya offline one verse ya. Kalau di bahasa Inggrisnya Mazmur 62 ayat 5 dan 6, tapi pada dalam bahasa Indonesianya 6 dan 7. Pemazmur mengatakan demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, kita akan tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hanya dari Dia sumber harapan kita. Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita, kota benteng kita. Kota benteng berarti tempat perlindungan. Dan tidak akan goyah. Yes, kita bisa kecewa. Sangat manusiawi sekali kita bisa kecewa. Apa yang kita doakan, apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, tidak terjadi. Tapi ingat baik-baik. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Ketika Tuhan memenuhi harapan saudara, itu bukan hanya untuk kalangan sendiri. Bukan hanya untuk saudara. Dia akan memberkati saudara dan juga orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan kerajaannya. Jauh lebih besar dari diri kita sendiri. It's not about us. It's not about you. Bukan tentang diri saudara dan saya. Tentang Tuhan dan kerajaannya. Jadi dalam suasana Natal ini, mari kita selalu mengingat, Natal ini Tuhan datang bukan hanya untuk kalangan sendiri kita. Tuhan datang untuk semua orang.
Dan jangan kecewa, jangan berbuat dosa, ketika dalam penantian harapan kita belum terjadi. Titus dalam Titus 12, 13, 14 mengatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mendidik kita. Firman-Nya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan, perhatikan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Perhatikan, biasanya dalam penantian kita, waktu harapan kita belum terjadi, kita bisa kecewa. Kita bisa berbuat dosa. Alih-alih kita berharap, kita nggak terjadi, lalu kita nonton Netflix. Nggak berdosa nonton Netflix, tapi kita tahu Netflix tidak disensor. Kita nonton, kita lakukan hal-hal yang lain, yang itu ekspresi dari kekecewaan kita sebenarnya. Ya. Nah, di sini Titus mengatakan dalam menantikan penggenapan harapan itu menjadi kenyataan, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Itu sebabnya Galatia pasal 6 mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Orang yang menabur pasti akan menuai. Seorang petani yang menebur benih padi, dia pasti akan menuai gabah. Dan kita menuai nasi di atas meja kita. Seorang petani, pasti dia akan menuai apa yang dia tabur. Dalam penantian kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, alasan kenapa kita merayakan Natal ini, kita mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan itu. Tuhan Yesus datang dan memberikan harapan untuk semua orang. Dan dia memberikan sukacita, kekuatan dalam penantian kita akan pengharapan itu. Dan dia datang untuk semua orang. Saya berdoa bagi Ibu Saudara sekalian, dalam merayakan Natal ini, saya mengajak, sudah saya sampaikan waktu perayaan Natal, saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita berbagi sukacita kita. Kita mengucap syukur untuk makanan yang enak yang tersedia. Ya. Dari kemarin saya makan daging terus di rumah Opa. Ya. Kita bersukacita dengan kita bisa beli baju, kita bisa traveling, liburan bersama keluarga. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita merayakan Natal, cobalah kali ini bukan hanya untuk kalangan sendiri kita. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan memberikan sembako dari gereja. Harga Rp100.000. Isinya 5 kg beras sudah Rp50.000 ya. Minyak goreng sana lagi mahal, 1 liter bisa berapa Bu Yanti, mungkin 20.000 ya atau berapa. Kita bisa telur 1 kilo, gula dan sebagainya. 1 paket 100.000. Kepada siapa kita akan berikan? Saya nggak mau kita berikan ke sembarang orang di pinggir jalan. Karena seperti saya pernah sampaikan, di dekat UGM itu sudah ada profesional ya. Mereka siapkan becak karung. Dan saya lihat banyak kali yang kasih setiap hari bawa karung penuh. Enggak, kita kasih kepada orang-orang yang kita kenal. Mungkin ada di sekitar Bapak Ibu, di kota saudara, ya, atau di tempat saudara. Saya kasih contoh, dekat rumah kami ini ada satu tempat yang kita sebut dengan Pondok Bambu. Di situ ada 9 keluarga dari Gunung Kidul yang punya anak cucu tinggal di situ, berimpit-impitan. Mereka kerja lepas, tukang cuci, tukang batu, tukang parkir. Ada 9 kepala keluarga, dan saya bermaksud saya akan memberikan ke mereka sembako yang saya kenal orang-orangnya, dan saya tahu
Nah, maksud saya seperti itu Bapak Ibu, kita berikan kepada, itu bisa sanak saudara, family, mungkin keluarga besar, bisa tetangga, bisa teman kita, atau orang-orang kita tahu yang memang layak menerimanya. Kita berbagi sukacita Natal kepada mereka. Tuhan datang bukan hanya untuk kalangan sendiri, kalangan Ebenezer Jogja, enggak. Dia datang jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan dan kita imani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur peristiwa Natal ini Tuhan, firman membuat kami sadar bahwa begitu sering kami beriman, berharap untuk kepentingan diri kami sendiri. Untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk bisnis kami, usaha kami, investasi kami, dan semua yang berbau aku dan kami untuk kalangan sendiri. Tapi sebenarnya Engkau datang bagi semua orang, Tuhan. Sukacita Natal itu bukan untuk kami saja, tapi juga untuk banyak orang. Jadikan kami alat-alat-mu Tuhan yang tidak hidup egois dan mementingkan kalangan sendiri. Tapi kami juga mementingkan orang lain yang bahkan kami anggap tidak layak menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mata hati kami terbuka Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pengharapan itu, Engkaulah sumber harapan itu. Dan kalau Engkau memenuhi harapan kami, iman kami itu jauh lebih besar untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi Engkau memberikan apa yang menjadi harapan kami, impian kami, visi kami, rinduan kami, doa kami, agar lebih banyak orang lagi diberkati dalam hidup ini dan mengenal Engkau. Kami sebagai alat-Mu Tuhan yang membawa kerajaan-Mu datang di muka bumi ini. Bukan hanya dengan perkataan saja, tapi juga dengan perbuatan baik. Dan dalam penantian kami akan pengharapan kami, Titus tadi mengingatkan kami agar kami meninggalkan kefasikan keduniawian kami. Dan menjadi umat yang rajin berbuat baik, sambil menantikan pengharapan apa yang kami imani, apa yang kami doakan, apa yang kami impikan menjadi kenyataan. Kami tidak kecewa, kami bisa kecewa tapi kami tidak berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami di Jemaat Ebenezer Yogyakarta dimanapun berada, baik di dalam ruang Zoom ini maupun melalui kanal YouTube nanti yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat Natal, dan kita akan mengambil perjamuan kudus ya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Kalau saudara nggak siap di situ, ambil saja yang dekat-dekat saudara. Aqua juga boleh, tapi jangan alkohol ya. Maksudnya anggur boleh, tapi jangan minuman keras ya. Nanti saudara mabuk beneran. Oke? Mari kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk roti dan cawan ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama tahun 2021 ini. Kami tiba di penghujung minggu terakhir di tahun 2021, dan kalau kami kilas balik dari awal tahun 2021, Tuhan, kami lihat kembali perjalanan hidup kami bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari. Kami tidak bisa memungkiri bahwa Engkau terus bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami dalam keadaan baik dan tidak kurang satu hal yang baik dalam kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu, penyediaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu di kayu salib Tuhan. Karena semua ini dimungkinkan karena karya-Mu di kayu salib yang sudah selesai. Berkati roti dan cawan ini Tuhan, kami sambut dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan dimakan dan diminum. Let all the world find joy in Him. To us a child is born.